Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam, yaitu salah satu Nabi Allah yang terkenal dengan kesabarannya. Teman-teman, Nabi Ayub ini adalah seorang yang kaya raya, seorang yang banyak hartanya, ya, anak-anaknya juga banyak, kemudian ternaknya juga banyak, penghasilan hasil buminya juga banyak. Nah, namun beliau ini juga seorang yang dermawan loh. Nah, artinya beliau suka menolong orang yang lain yang sedang membutuhkan. Nah, pada suatu ketika iblis dengan teman-temannya, setan-setan yang lain itu iri melihat Nabi Ayub alaihissalam, iri dengan eh, ketaatan Nabi Ayub alaihissalam, karena Nabi Ayub meskipun beliau itu seorang kaya raya dan beliau juga dermawan dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadahnya. Nah, iblis tidak suka melihat Nabi Ayub seperti itu. Iblis ingin menguji, memberikan cobaan yang berat kepada Nabi Ayub. Kemudian iblis meminta kepada Allah untuk memberikan cobaan kepada Nabi Ayub. Nah, dan Allah pun mempersilahkan kepada iblis supaya mencoba agar Nabi Ayub itu diuji dengan berbagai macam ujian. Nah, ada 3 macam ujian yang iblis inginkan. Yang pertama, ketika itu iblis ingin harta Nabi Ayub itu habis. Akhirnya iblis membakar semua gudang lumbung padi, gudang makanan yang miliknya Nabi Ayub. Nah, kemudian Nabi Ayub merasa bahwa harta miliknya adalah titipan dari Allah. Nah, Nabi Ayub tetap saja taat kepada perintah Allah, tetap sabar dalam menjalankan ibadahnya. Nabi Ayub sadar bahwa apa yang dimilikinya itu adalah titipan Allah. Kalaupun Allah mengambilnya, Nabi Ayub tetap ikhlas, ya. Kemudian iblis bingung, wah ini gimana ini caranya supaya Nabi Ayub putus asa dan tidak lagi beribadah kepada Allah, tidak taat lagi kepada Allah. Nah, akhirnya iblis mencari jalan lain, cara yang lain. Apa yang kedua? Yang kedua, rumahnya diruntuhkan oleh iblis. Iblis membuat rumah Nabi Ayub runtuh, yang menimpa anak-anaknya, keluarganya, semuanya, sehingga semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Sehingga Nabi Ayub supaya tidak taat lagi kepada Allah. Ternyata apa yang lakukan iblis dan harapan iblis itu semuanya sia-sia. Kenapa? Karena ternyata Nabi Ayub bersama istrinya tetap sabar dan tabah menjalani ujian itu. Meskipun anak-anaknya meninggal dunia semuanya, namun Nabi Ayub tetap sabar karena anak-anaknya pun adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta anak merupakan harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis bingung. Iblis bingung lagi mencari cara lain untuk menggoda, untuk menguji ketaatan Nabi Ayub alaihissalam. Iblis akhirnya membuat sengsara Nabi Ayub dengan cara Nabi Ayub supaya diberikan penyakit kulit yang sangat ganas. Nah, sehingga Nabi Ayub sampai-sampai tidak mampu berdiri, tidak mampu beribadah kepada Allah. Yang lamanya sakitnya ini kurang lebih selama 7 tahun, ya. 7 tahun Nabi Ayub lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Dan penyakit kulitnya ini membuat
bau yang sangat busuk sehingga orang-orang tidak mau mendekati Nabi Ayub. Nah, namun Nabi Ayub, teman-teman, ternyata sabar dalam menjalani ujian yang ketiga ini juga. Nah, walaupun sakit beliau tetap menjalankan ibadah dengan khusyuk, ya, karena lidah dan hatinya tidak dimakan oleh ulat, sehingga beliau masih bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik kepada Allah. Beliau sangat sabar. Namun dengan kondisi seperti itu akhirnya beliau pun dijauhi dan dijauhkan oleh masyarakatnya, oleh orang-orang sekitarnya, ya, yang dulunya pernah ditolong pun tidak mau menolong beliau, sehingga beliau diasingkan keluar kotanya bersama istrinya, ya. Nah, itulah sekilas cerita tentang Nabi Ayub. Sekarang teman-teman bisa bercerita sendiri, ya, apapun versinya, tidak apa-apa, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.